Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo channel opini bolanya orang awam. Baru saja Indonesia mengakhiri timnas U23 mengakhiri pertandingan yang melawan Filipina. Skor akhir 1-0 dari gol bunuh diri J. Rosquillo di menit ke-23 dalam usaha dia menghalau bola hasil lemparan jauh, ya istilahnya lempar lembing kata Bung Harpa, yang dilakukan oleh Robby Darwish. Nah, memang kali ini Coach Gerard Vandenberg melakukan 4 perubahan, ya. Yang pasti Hoki Caraka masuk menggantikan Jens Raven. Kemudian dua center back kita Muhammad Ferrari dan Brandon Shinneman digantikan oleh Kadek Arel dan Kakak Rudianto. Dan satu lagi di kanan Ahmad Maulana itu juga digantikan oleh Alfarizi Buffon. Dan saya lihat permainan Indonesia pada malam hari ini juga cukup solid ya, terutama lawan yang dihadapi ini lebih sulit dibandingkan Brunei. Filipina benar-benar memiliki kualitas yang jauh di atas Brunei sudah pasti, dan memiliki pola permainan yang cukup baik, memiliki kejelasan arah permainan yang lebih baik ya. Walaupun mereka sendiri agak sulit mengembangkan permainan karena Indonesia lebih mendominasi dengan ball possession yang lebih banyak. Sehingga itu yang memang kita dengar pernah diterapkan, dikatakan oleh Muhammad Ferrari ketika di latihan bahwa Coach Gerald ingin mereka lebih banyak memegang bola, menguasai bola gitu, dan ini yang dilakukan, dan ini bisa dibilang cukup baik ya peran yang dilakukan, terutama lini tengah kita kali ini Arkan Fikri, Robby Darwish dan Tony Firmansyah bermain sangat solid ya, mengalirkan bola dengan baik, bertahan dengan baik, mereka begitu fluid ya, begitu fluid. Nah, inilah yang memang kita bisa lihat gitu. Dan ya berkali-kali peluang juga di betul-betul diperlihatkan atau didapat oleh Raihan Hanan. Kita lihat jadi peran Raihan di lini serang Indonesia kali ini cukup dominan ya, karena memang kita lihat dua pemain lain, Rahman Arjuna ya juga bermain lumayan sebenarnya walaupun tidak terlalu kelihatan, tapi Hoki Caraka di babak pertama ini sangat disayangkan ya. Hoki adalah pemain yang memang bisa dibilang berpengalaman di timnas senior, sudah punya cap senior dan sering sekali ikut dengan berhasil dengan tim senior, tapi entah kenapa Hoki seperti kehilangan arah pada pertandingan hari ini. Benar-benar Hoki Caraka tidak hoki sama sekali ya. Ini menjadi concern buat saya gitu, dan ini memang sudah banyak disorot juga oleh banyak pihak termasuk para netizen sebenarnya, karena Hoki Caraka tertangkap basah ya oleh beberapa influencer dan mungkin konten kreator bahwa ikut bermain sepak bola tarkam juga ya. Nah, inilah yang memang sangat disayangkan, sehingga touch-nya itu seperti tidak dapat, beda sekali dengan ketika pertama kali dia ditemukan oleh Coach Shin Taeyong ibaratnya. Itu touch hoki itu jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Pergerakannya juga jauh lebih baik. Sekarang saya lihat juga pergerakan hoki, positioning itu benar-benar sangat jauh daripada titik yang harus dia tempati. Sehingga akhirnya selesai 45 menit, Coach Gerald langsung mengganti dengan Jens Raven. Nah, Jens sendiri bermain cukup lumayan, tapi memang sepertinya tidak terlalu banyak dapat bola kali ini, dan kita bisa lihat bahwa Jens juga mencetak 1 gol yang dianulir karena berada pada posisi offside, tapi sebegitulah positioning Jens sangat baik. Itulah yang kita lihat membedakan Jens Raven dengan Hoki Caraka. Nah, lalu masuk Victor Detan, salah satunya di babak kedua, dan saya lihat Victor ini memang harusnya diberi banyak kesempatan, at least ya, di sisi kanan, karena pergerakan-pergerakan dia, touch 1-2 dia, sentuhan-sentuhan 1-2 dia sangat, saya lihat itu sangat baik gitu loh, sangat bisa dibilang memberikan kontribusi dalam permainan ini. So, permainan kali ini bagi saya sebenarnya tidak beda jauh ketika melawan Brunei, hanya saja kali ini Indonesia bertemu dengan lawan yang jauh lebih baik daripada Brunei, Filipina, yang juga memberikan serangan-serangan, membuat Indonesia juga belajar atau terbiasa dengan turun bertahan, kemudian naik dan membangun serangan kembali. Jadi saya pikir pretty much Indonesia bermain cukup baik ya.
Dan bagi saya man of the match kali ini, kalau saya boleh bilang Arkan Fikri ya. Arkan Fikri boleh dipilih menjadi man of the match karena sumbangsihnya sungguh luar biasa, sumbangsih yang dia kontribusi dalam permainan, keterlibatan dia, positioning dia, semuanya tuh sudah kita bisa lihat sangat-sangat luar biasa malam-malam hari ini. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Stay tune, saya akan terus dengan video-video mengenai timnas Indonesia, terutama beberapa pembahasan menarik di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian nonton. Mohon subscribe channelnya supaya kalian mendapatkan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi, terutama nanti untuk persiapan round 4 di Arab Saudi. So, teman-teman, thank you so much dan until next time.